Ini soal kepemilikan pribadi atau private property ini satu isu yang betul-betul membuat orang salah paham, curiga, benci ya terhadap pemikiran Karl Marx karena dianggap Marx itu anti kepemilikan pribadi, dan yang dimaksud dengan kepemilikan pribadi itu adalah ya nggak boleh punya uang, nggak boleh punya mobil, nggak boleh punya pacar, istri, suami gitu ya, nggak boleh punya batu ake. Padahal memiliki sesuatu itu bukan hanya kepuasan material gitu loh, tapi itu kan satu kepuasan spiritual, itu satu pencapaian dalam hidup, satu achievement gitu loh. Masa kita nggak boleh memiliki itu gitu? Itu kan sesuatu yang manusiawi. Ini bukan kesalahpahaman ya. Ini persepsi umum yang ditanamkan, diajarkan ke masyarakat luas bahwa salah satu hal yang berbahaya dari ajaran Karl Marx itu adalah kamu itu nggak boleh punya harta milik kepemilikan pribadi. Marx sebenarnya banyak menyerap pemikiran orang lain untuk membangun pemikirannya. Nah, khusus berkaitan dengan kepemilikan pribadi ini, ada dua pemikir yang dipakai oleh Marx untuk membangun konsepnya tentang kepemilikan pribadi. Yang pertama, dia meminjam atau mempelajari pemikiran John Locke. Menurut Locke, pada mulanya manusia itu mengolah tanah, ya kan? Dia mengolah dengan kerja, dan dari situ dia menghasilkan sesuatu. Jika tanah dan produknya diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia, saya kutip dari Locke, lalu bagaimana seseorang dapat memiliki properti untuk dirinya? Properti di sini artinya kekayaan menurut Locke, tetapi kekayaan yang dihasilkan dari mengolah alam. Nah, menurut Locke, yang membatasi seseorang kemudian memiliki alam tanah yang diolah tadi, batasannya adalah kapasitas kemampuan tenaga kerjanya. Jadi menurut Locke, kepemilikan pribadi adalah sesuatu yang dihasilkan dari mengolah alam. Nah, menurut Locke, problemnya pertukaran, waktu itu kata Locke, pertukaran itu pertukaran antar barang ya. Jadi aku menghasilkan garam, kamu pun menghasilkan kopi misalnya, kita bertukar. Pertukaran ini juga dibatasi oleh kemampuan kita menghasilkan sesuatu, masih itu. Menurut Locke, problemnya muncul ketika pertukaran itu dimediasi oleh uang. Nah, begitu dimediasi oleh uang, maka tidak ada lagi batas atau telah melanggar prinsip tentang pembatasan kepemilikan tadi, karena uang itu menghancurkan aturan-aturan atau kapasitas tenaga kerja kita untuk menghasilkan sesuatu. Nah, orang yang memiliki uang tidak harus dia bekerja mengolah alam kan. Jadi, menurut Locke sendiri, tesisnya Locke yang digarisbawahi oleh Marx, inilah batas di mana yang namanya pembatasan kepemilikan pribadi itu berubah ketika ada konsep tentang uang. Tetapi menurut Marx, dia melihat ada kelemahan dari John Locke yang namanya kontradiksi ya, kontradiksi antara hak atas kepemilikan pribadi dengan kemudian bagaimana orang kepemilikan pribadi itu yang basisnya tadi adalah bersama-sama, milik bersama, tapi bisa juga menjadi milik pribadi. Menurut Marx ini bermasalah, itu satu. Yang kedua, lalu bagaimana transformasi antara kepemilikan pribadi tadi yang berdasarkan kapasitas tenaga kerja tadi bisa berubah menjadi akumulasi uang, atau bisa berubah pembatasannya itu tadi bisa berubah. Menurut Marx, Locke sebagaimana penjelasan teori ekonomi lainnya, karena kemudian dia tidak lagi melihat relasi produksi kapitalis dan kepemilikan pribadi. Artinya Locke tidak mengenal tentang apa itu kapitalisme. Karena itu dia tidak bisa menjelaskan kepemilikan pribadi di dalam konteks kapitalisme. Yang dia jelaskan adalah kepemilikan pribadi di dalam konteks burjuasi kecil ya. Lalu dia kemudian melihat ke Smith. Smith menurut Marx itu memunculkan apa yang disebut pembagian kerja. Jadi di dalam pembagian kerja yang kompleks akibat karena pengolahan alam
pengolahan atas alam untuk menghasilkan barang-barang tadi semakin kompleks, ya, itu kan kemudian memunculkan pembagian kerja. Nah, di dalam konteks pertukaran komoditi itu pun juga semakin luas, ya, karena kan banyak barang yang dihasilkan, maka pertukarannya pun juga semakin kompleks. Nah, karena itu apa yang disebut private property menurut si Smith ini adalah yang pertama kepemilikan atau kepemilikan atas tanah, ya, terutama private property itu kemudian terhubung dengan kepemilikan tanah, dan yang kedua adalah akumulasi raw material, bahan-bahan dasar. bahan-bahan dasar yang diperoleh dari alam. Cuma menurut Marx sekali lagi bahwa Smith belum bisa menjelaskan bagaimana yang namanya kapitalisme ini muncul dengan apa? Menggunakan private atau bagaimana private property ini menjadi dasar dari munculnya kapitalisme yang berkaitan dengan akumulasi. Tetapi Smith belum bisa menjelaskan menurut Marx tentang living labor, itu berarti apa? Menciptakan tenaga kerja yang hidup dan juga materialis of labor. Jadi tadi yang hubungannya dengan raw material atau barang yang dihasilkan. Dead labor, ya. Ya, jadi Living labor dan dead labor. Si Smith ini belum bisa menjelaskan kontradiksi dua-duanya ini di mana. Marx nambahin bahwa sebenarnya konsep tentang labor itu ada nilai guna dan nilai komoditas. Ini Smith nggak bisa jelasin ini, dan disinilah manuskrip bukan berhenti. Pemikiran Marx yang dia tuangkan di dalam manuskrip berkaitan dengan kepemilikan pribadi. Jadi tetap kepemilikan pribadi ada land, atau lebih luas lagi adalah berhubungan dengan kepemilikan atas kekuatan produksi, ya. Ini Marx memberikan apa itu definisi yang lebih luas. Jadi private property ini sebenarnya bukan soal yang sesederhana kita boleh punya handphone, kita boleh punya mobil, kita boleh punya rumah, bukan ya, bukan itu kan ya. Itu kepemilikan atas barang konsumsi, ya.